Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama adalah Ananda Putri, yang kedua Dwi Siva Putri, yang ketiga Olivia Fristi, dan saya sendiri Nanda Khairunisa. Baiklah, sebelumnya alangkah baiknya kita memulai semuanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Ananda Putri, yang kedua Dwi Siva Putri, dan yang ketiga Olivia. Kepada mereka, kita persilahkan. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga yang dijual murah atau rendah atau low involvement, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga dijual dengan tinggi atau high involvement, proses pengembalian dilakukan dengan pertimbangan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jenis-jenis perilaku konsumen. Secara umum, perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Rasional adalah tindakan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama atau primer, kebutuhan mendesak, daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya. Yang kedua yaitu irasional, adalah perilaku konsumen mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mendahulukan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri perilaku konsumen rasional dan irasional. 1. Perilaku konsumen rasional. A. Konsumen mempunyai barang berdasarkan kebutuhan. B. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. C. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. D. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. 2. Perilaku konsumen irasional. A. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. B. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. C. Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. A. Motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu dorongan atau keinginan yang tumbuh di dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. B. Persepsi atau perception. Persepsi adalah hasil penjelasan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. C. Pembentukan sikap atau attitude formation. Pembentukan sikap adalah sebuah nilai yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka terhadap seorang akan suatu hal. D. Integras atau integration. Integras adalah kesamaan antara sikap dan tindakan. Integritas merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka dan mendorong seseorang untuk membeli, sedangkan perasaan tidak suka akan membuatkan tekad seseorang agar tidak membeli produk tersebut. Pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan kardinal, yaitu kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang memberikan nilai yang sama besarnya. Contohnya, seseorang membutuhkan BBM. Walaupun harganya mahal, mereka tetap akan membelinya, karena saat mampu membeli, nilai tambah kepuasan akan bertambah. Itulah yang menyebabkan mereka tetap rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan BBM. Yang kedua adalah pendekatan ordinal, yaitu manfaat yang diperoleh seorang konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat diukur, namun dapat diekspresikan dengan sikap bahwa ia lebih kurang atau sama puasnya dibandingkan satu sama lain.
Contohnya, seseorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada Samsung, lebih tertarik Xiaomi daripada Sony. Teori nilai guna dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Marginal utility, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. 2. Total utility, yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Kurva total utility dan marginal utility terhadap jumlah barang yang dikonsumsi. Di sini tadi sudah dibahas apa itu pengertian dari marginal utility dan total utility. Marginal utility yaitu sebagai pertambahan kepuasan dan total utility yaitu sebagai nilai kepuasan. Di sini kita bisa lihat yaitu tentang kurva dari kurva total utility dan marginal utility. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu contoh yang pertama yaitu dari total utility. Ketika kita memakan roti pertama mendapat nilai 30% dan kita memakan roti kedua mendapat nilai 20%. Jadi total kepuasan kita itu 50%. Nah, disitulah disebut dengan total utility karena kita mendapatkan nilai kepuasan. Lanjut yaitu ke marginal utility. Di sini saya juga mempunyai contoh yaitu ketika kita mengonsumsi apel, semakin banyak dikonsumsi, maka semakin kenyang atau enggan untuk memakannya. Nah, disinilah marginal utility disebut dengan pertambahan kepuasan, atau semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tingkat kepuasan akan semakin menurun. Nah, di sini kita bisa perhatikan kurva dari total utility dan marginal utility. Lanjut, yaitu ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama yaitu mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi atau marginal rates of substitution. Yang ketiga yaitu tidak saling berpotongan untuk memenuhi asumsi transivitas atau konsistensi preferensi. Bentuk kurva indifference. Garis anggaran budget line yaitu sebuah kurva atau garis yang menunjukkan jumlah maksimal barang X dan barang Y yang dapat diperoleh konsumen pada anggaran tersebut. Keseimbangan konsumen. 1. Kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. 2. Pada titik singgung antara kurva indifference konsumen dengan garis anggaran. 3. Secara matematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva garis anggaran. Contoh perilaku konsumen adalah 1. Membeli barang untuk dikonsumsi seperti tempe, nasi, daging untuk dimakan. Yang kedua adalah membeli barang yang dianggapnya berguna bagi kebutuhannya dengan cara menawar harga barang tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.